Pembelajaran IPS di negara Filipina. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Yasin dengan NIM 241D10015 mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Selamat menyaksikan videonya. Apa itu ilmu pengetahuan sosial? Ilmu pengetahuan sosial adalah cabang ilmu yang mempelajari berbagai aspek kehidupan masyarakat dan hubungan antar manusia dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun sejarah. Di Indonesia, IPS merupakan suatu mata pelajaran yang wajib di jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang mencakup elemen-elemen dari disiplin ilmu seperti sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan antropologi. Mengapa penting membandingkan ilmu pengetahuan sosial antar negara? Jadi, membandingkan ilmu pengetahuan sosial antar negara itu sangat penting karena ada beberapa alasan. Yang pertama, dapat mengidentifikasi praktik terbaik, best practices. Yang kedua, dapat memahami konteks global. Yang ketiga, evaluasi kebijakan pendidikan. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sejarah pendekatan pembelajaran di Filipina. Filipina memiliki sejarah kolonial yang kompleks yang dipengaruhi oleh negara Spanyol, Amerika Serikat, dan Jepang. Setelah kemerdekaan pada tahun 1946, pendidikan menjadi alat untuk membangun identitas nasional dan demokrasi. Pada masa kolonial Amerika pada tahun 1898 sampai dengan 1946, pendidikan sosial dibaguskan pada nilai-nilai demokrasi ala Amerika dan kewarganegaraan. Pasca kemerdekaan, mata pelajaran seperti Araling, Panlipunan dalam kurung studi sosial dalam bahasa Tagalog dikembangkan untuk menanamkan nasionalisme dan pemahaman tentang sejarah nasional. Pada reformasi kurikulum terbaru seperti K12 atau kurikulum 2013 menekankan pembelajaran berbasis kompetensi dan integrasi nilai-nilai budaya lokal. Persamaan dan perbedaan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di negara Indonesia dan di negara Filipina. Persamaannya, kedua negara tersebut menggunakan ilmu pengetahuan sosial sebagai alat pembentukan karakter dan nasionalisme. Yang kedua, menghadapi tantangan dalam menerapkan pembelajaran kritis karena tekanan politik atau standar ujian nasional. Perbedaannya, di negara Filipina lebih konsisten dalam pendekatan terpadu sejak sekolah dasar, namun di Indonesia cenderung memisahkan disiplin ilmu di jenjang menengah ke atas. Apa yang bisa kita pelajari dari negara Filipina? Yang pertama, integrasi nilai nasionalismenya secara organik melalui narasi sejarah lokal dan nasional. Yang kedua, pendekatan kontekstualisasinya yang mendorong guru menggunakan isu daerah sebagai bahan ajar. Yang ketiga, upaya dekolonisasi sejarah seperti mengkritik narasi kolonial dan memperkuat sejarah pribumi. Yang keempat, kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan keterampilan abad ke-21 yang berpikir kritis dan kolaborasi. Mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pembelajaran IPS di Indonesia dan di Filipina memiliki akar historis dan tujuan yang serupa, membentuk warga negara yang sadar sejarah dan berkomitmen pada nilai demokrasi. Namun, di negara Filipina menunjukkan keunggulan dalam pendekatan terpadu, kontekstual, dan kritis terhadap sejarah. Perbandingan ini membuka peluang untuk saling belajar, terutama dalam mengurangi pembelajaran hafalan dan memperkuat literasi sejarah kritis. Saran bagi guru dan pengembang kurikulum Indonesia,
Adopsi pendekatan kontekstual Filipina dengan mengintegrasikan sejarah lokal dan isu sosial terkini. Bagi pemerintah, tingkat pelatihan guru dalam metode pembelajaran kritis dan multidisipliner. Yang ketiga, bagi peneliti, lakukan studi komparatif lebih mendalam antara kurikulum IPS di ASEAN untuk membangun kerangka pembelajaran sosial yang inklusif dan relevan.